Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Kusmaningrum dengan NPM 22170511139 dari kelas B. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas prasyarat UAS mata kuliah pengantar organisasi komputer yang diampu oleh Bapak Febi Eka Febriansyah MT. Dalam tugas ini terdapat dua pertanyaan atau dua perintah. Yang pertama yaitu jelaskan proses yang terjadi pada keyboard sehingga dapat menampilkan inputan user ke layar. Langsung aja kita eksekusi program. Sebelumnya telah diberikan CPU 8 bit di Logisim yang terdapat beberapa komponen di dalam CPU ini. Ada ROM, ada RAM, kemudian ada beberapa pin kayak start, stop, pin reset, kemudian ada perangkat inputnya berupa keyboard, terdapat juga disk, dan terdapat LED control beserta LED matrix serta TTY. Oke. Langsung aja kita eksekusi. Kita tekan pin startnya. Nah, di LED matrixnya akan menampilkan gambar yang bertuliskan Logisim 8 bit CPU, dan TTY-nya menampilkan karakter tulisan atau huruf. Kemudian kita di sini diminta untuk memilih satu opsi. Sesuai dengan pertanyaan nomor 1 tadi, kita akan memilih opsi keempat, yaitu text editor. Kita tunggu. Kemudian di dalam menu text editor ini juga terdapat 3 opsi, yaitu exit, opsi open file, dan opsi add new file. Kita inputkan nomor 2, yaitu add new file. Kemudian di sini saya akan menuliskan nama lengkap saya. Saya ulang. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana proses penginputan pada keyboard sehingga bisa ditampilkan karakter di dalam output TTY ini. Pertama-tama, pada sistem komputer ini, seperti yang kita ketahui, terdapat beberapa komponen utama di dalam komputer. Yang pertama yaitu ada input device, input-output device, kemudian ada I/O portnya, kemudian ada bus, di mana bus itu berfungsi untuk menjadi jalur komunikasi antara satu komponen dengan komponen lainnya di dalam komputer. Bus ini terdapat 3 jenis bus, yaitu control bus, data bus, dan address bus atau bus alamat. Kemudian terdapat prosesor atau CPU yang di dalamnya juga terdapat komponen-komponen lainnya. Di sini saya akan menjelaskan proses kerja keyboard. Misalnya ketika tadi saya menginputkan karakter I kapital. Nah, I kapital itu perintah I kapital itu disampaikan ke keyboard prosesor di sini, yang dimana keyboard prosesor ini akan mengenali dan mengubah inputan dari user itu menjadi kode biner yang sesuai dengan karakter yang diketik oleh user tadi. Selanjutnya, keyboard prosesor ini melalui bus, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, fungsi dan jenis busnya. Melalui bus ini mengirimkan sinyal kepada RAM dan keyboard controller. Instruksi yang dikirimkan ke keyboard controller ini, keyboard controller dan RAM ini. Keyboard controller ini berfungsi untuk penghubung antara komputer dan komponen-komponen di dalam keyboard. Jadi keyboard controller ini seperti pengendali atau pengatur, komponen pengendali atau komponen pengatur yang mengatur proses-proses yang terjadi di dalam keyboard.
dimana salah satu fungsi utamanya yaitu keyboard controller ini juga menginformasikan kepada komputer pada saat tombol keyboard ini sedang ditekan atau sedang dilepaskan. Instruksi dari keyboard controller yang tadi kemudian diteruskan ke interrupt controller, yang dimana komponen ini berfungsi untuk mengarahkan instruksi atau perintah sehingga mengaktifkan komponen-komponen lain dalam keyboard untuk berfokus pada instruksi atau perintah yang diberikan. Nah, setelah itu instruksi itu dikirim ke unit pemrosesan seperti yang kita tahu yaitu prosesor atau CPU. Di dalam CPU ini tadi kan ada beberapa komponen utama. Ada 3 komponen utama, yaitu ada control unit, ada ALU, dan ada register. Control unit ini berfungsi untuk mengendalikan operasi yang terjadi di dalam CPU atau prosesor, dimana dia juga berfungsi untuk mengatur urutan instruksi yang dieksekusi. Selanjutnya ada arithmetic and logical unit atau ALU. Komponen ini bertanggung jawab untuk melakukan operasi aritmatika dan operasi logika. Gimana operasi aritmatika itu bisa berupa perkalian, penjumlahan, pembagian, pengurangan, kemudian perbandingan, ataupun operasi bitwise. Adapun operasi logik yang dilakukan oleh ALU ini bisa berupa AND, OR, XOR, NOR, negasi atau NOT, dan lain-lain. Kemudian komponen register atau komponen lokasi penyimpanan internal ini digunakan untuk menyimpan data sementara dari instruksi yang sedang dieksekusi oleh CPU. Kita kembali ke proses keyboardnya tadi. Instruksi atau hasil instruksi yang dilakukan oleh CPU melalui bantuan 3 komponen yang telah saya sebutkan tadi itu biasanya dikirim ke memori utama atau RAM untuk penyimpanan jangka panjang. CPU ini juga dapat mengirimkan sinyal ke kartu grafis atau di sini ada dalam kasus di sini menggunakan VGA card melalui monitor untuk dapat menampilkan karakter yang diketikkan ke layar. Jadi secara singkatnya, proses kerja keyboard dalam menginput dan menampilkan karakter di layar ini melibatkan pengenalan karakter oleh keyboard prosesor, kemudian pengiriman sinyal melalui bus, kemudian penghubungan dengan keyboard controller untuk menginformasikan si status tombol tadi, kemudian pengiriman instruksi melalui interrupt controller untuk komponen lain itu berfokus pada instruksi yang diberikan, kemudian eksekusi instruksi yang dilakukan oleh CPU atau prosesor dengan bantuan control unit, ALU, dan register, serta penampilan karakter di layar melalui kartu grafis ke monitor. Selanjutnya kita ke pertanyaan nomor 2, yaitu pertanyaannya adalah jelaskan operasi aritmatika dan operasi logika boolean pada ALU. Kita kembali ke posisinya, kita reset dulu, kita tunggu sebentar. Karena perintahnya tadi menjelaskan operasi pada ALU, maka di sini kita menginputkan opsi nomor 1 atau yaitu ALU tester. Kemudian pada menu ALU tester ini terdapat beberapa operasi yang diimplementasikan. Ada 6 operasi, yaitu AND, OR, XOR, NOR, ADD, dan SUB. Di sini pengguna diminta untuk menginputkan 4 karakter angka, yaitu A dan B, di mana A ini memiliki 8 bit, A ini salah satu A nya ini 4 bit, jadi 4 bit kali 2 itu 8 bit,
Begitupun juga dengan B. Kita langsung aja inputkan. Di sini saya akan menginputkan angka 3559. Selanjutnya di sini akan muncul hasil dari operasi-operasi yang telah 6 operasi yang telah disebutkan di atas tadi. Pertama ada operasi N. Di sini saya akan jelaskan prosesnya. Oh ya, kenapa di sini bisa tampil 0011, 0101 dan B juga 0101, 1001 ini karena pada program itu telah angka heksadesimal yang diinputkan oleh user dikonversikan menjadi binary digit. Proses pengonversiannya itu menggunakan menggunakan dasar pangkat 2, dimana 2 pangkat 0 dimulai dari 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2 dan seterusnya. Karena di situ tadi ada 4 bit, jadi dari 2 pangkat 3 sampai 2 pangkat 0 atau sebaliknya. Di sini caranya adalah kita membuat dari pangkat 2 ini tadi, penjumlahan pangkat 2 ini tadi, gimana caranya bisa menghasilkan angka 3, yaitu dengan 0 kali 2 pangkat 3, karena 2 pangkat 3 8 dan 3 kurang dari 8, 0 kali 2 pangkat 2 karena 2 pangkat 2 itu tadi 4, dan 1 kali 2 pangkat 1 yaitu 2 ditambah dengan 1 kali 2 pangkat 0 yaitu 1, maka hasilnya adalah 2 plus 1 yaitu 3. Bilangan biner yang dihasilkan dari operasi ini adalah 0011. Selanjutnya dari heksadesimal 5 yaitu 0101. Karena 2 pangkat 3 seperti yang telah saya jelaskan tadi, 2 pangkat 3 itu 8, yang diminta adalah 5. Jadi 5 kurang dari 8, jadi kita nolkan. Kemudian 1 kali 2 pangkat 2 ditambah 0 kali 2 pangkat 1 ditambah 1 kali 2 pangkat 0. Hasilnya adalah 0 ditambah 4 ditambah 0 ditambah 1, yaitu 5. Kode biner yang dihasilkan dari pengonversian 5 ini yaitu 0101. Sama dengan yang bagian kanan, atau ini digit B ya, digit B1 dan ini digit B2. Yang pengonversian 5 ini sama seperti sebelumnya. Kemudian 9 ini kita buat bagaimana caranya perpangkatan 2 itu tadi, penjumlahan dari pangkat 2 itu tadi bisa menghasilkan angka 9, yaitu 1 kali 2 pangkat 3, karena 2 pangkat 3 8, dan sisa yang harus kita tambahkan dan 8 adalah 1. Jadi 2 pangkat 0 dikalikan dengan 1, sehingga 8 tambah 0 tambah 0 tambah 1 adalah 9. Angka biner, digit biner yang dihasilkan yaitu 1001. Itulah mengapa di program ini tadi pada bagian A yaitu 35 muncul 0011 0101 0011 0101 35, dan B nya adalah 0101 1001. B nya adalah 0101 1001. Kemudian pada operasi N, proses operasi pengeksekusian operasi N ini yaitu dimana definisi N itu sendiri adalah operasi N akan menghasilkan nilai 1 hanya jika kedua bit input memiliki nilai 1. Jika salah satu atau kedua bit input memiliki nilai 0, maka hasilnya akan menjadi 0. Langsung aja berdasarkan tabel kebenaran ini, kita bisa eksekusi bit per bit dari belakang. Jadi 1 dengan 1 seperti definisi tadi akan menghasilkan nilai 1 hanya jika kedua bit input memiliki nilai 1. Maka kedua bit input A dan B ini 1, hasilnya adalah 1. Sisanya ini 0
ini ada nolnya jadi 0, ini 0 jadi ada 0. Selanjutnya di sisi kiri bit A ini 1 dan bit B ini 1, maka hasilnya adalah 1, dan sisanya karena terdapat digit 0, bit 0, maka hasilnya ada 0. Bagian sisi kiri kita konversikan ke bentuk heksadesimal seperti cara yang tadi, yaitu dengan perpangkatan 2. Jadi 1 ini dikali dengan 2 pangkat 0, 0 dikali 2 pangkat 1, 0 dikali 2 pangkat 2, 0 dikali 2 pangkat 3, kemudian kita jumlahkan hasilnya. Sehingga 0 tambah 0 tambah 0 tambah 1 yaitu 1. Pada sisi kanan pun seperti itu juga. Akan menghasilkan akan menghasilkan 1. Sehingga heksadesimal yang dihasilkan dari n adalah 11 dengan binary digitnya 0001 0001. Sama ya, 001 01 dengan heksadesimal 11. Selanjutnya ke operasi OR. Pada operasi OR ini memiliki definisi. Operasi OR akan memiliki nilai 1 jika salah satu atau kedua bit input memiliki nilai 1. Hanya jika kedua bit input memiliki nilai 0, maka hasilnya akan menjadi 0. Seperti yang direpresentasikan pada tabel kebenaran berikut. Langsung aja kita eksekusi. Ketika kedua bit atau salah satunya ada 1, maka hasilnya adalah 1. Hasil 0 dihasilkan jika dan hanya jika kedua bit inputnya adalah 0. Jadi karena ini ada 1 dan keduanya 1, hasilnya adalah 1. Ini keduanya 0 adalah 0. Ini ada 1 jadi hasilnya 1. Kemudian ini pada bit paling kiri, ini keduanya 0 sehingga hasilnya 0. Sisanya adalah 1 karena memiliki bit input salah satu atau keduanya itu 1. Kita konversikan sisi kanan dan sisi kirinya ke bentuk heksadesimal. Sama dengan cara sebelumnya, yaitu menggunakan perpangkatan 2. 1 dikali 2 pangkat 0 yaitu 1, 1 dikali 2 pangkat 1, 1 dikali 2 pangkat 2, dan yang terakhir 0 dikalikan dengan 2 pangkat 3. Hasilnya adalah 4 ditambah 2 tambah 1 yaitu 7. Pada kelompok kanan kita dapatkan hasil 8 ditambah 4 ditambah 0 tambah 1 yaitu 13. Kenapa menjadi D? Karena ini merupakan heksadesimal. Bisa kita lihat di sini, heksadesimal 13 atau dengan kode biner 1101 itu 1101, heksadesimalnya menjadi D. Sehingga didapatkan hasilnya adalah 7D. Kita lihat dulu. Binernya 0111 1101 dengan 7D. 0111 1101 7D. Sama ya. Kita lanjut ke operasi selanjutnya yaitu XOR. Operasi XOR ini memiliki definisi akan menghasilkan nilai 1 jika salah satu dari kedua bit input memiliki nilai 1, tetapi bukan keduanya. Jika kedua bit input memiliki nilai yang sama, keduanya 1 atau keduanya 0, maka hasilnya adalah 0. Sederhananya, XOR ini kalau kedua bit inputnya sama, maka hasilnya adalah 0. Tetapi kalau kedua bit inputnya beda, maka hasilnya adalah 1. Kita langsung aja kita lakukan operasi XOR-nya. Di sini 1 bit A yaitu 1 dan input B yaitu 1 juga. Karena keduanya sama, bitnya sama yaitu 1, maka hasilnya adalah 0. Begitupun sampingnya juga, karena keduanya sama yaitu 0, maka hasilnya adalah 0. Seterusnya, ini karena berbeda, input A dan input B berbeda, 1 0, maka hasilnya adalah 1. Input A 0, input B 1, maka hasilnya adalah 1. Di sini karena selanjutnya di sisi kiri ini bit A yaitu 1 dan bit B ini 1, maka hasilnya adalah 0. Begitupun sampai akhir, ini 0, A-nya 0 dan B-nya 0, maka hasilnya adalah 0. Kita kelompokkan menjadi dua sisi, yaitu sisi kanan dan sisi kiri.
kita konversikan keduanya berbeda ya. Kita lakukan dengan cara sebelumnya, yaitu dengan perpangkatan 2. 0 dikali 2 pangkat 0, 1 dikali 2 pangkat 1, 1 dikali 2 pangkat 2, dan 0 dikali 2 pangkat 3 menghasilkan 0 ditambah 4 ditambah 2 ditambah 0, yaitu 6. Kemudian di sisi kanan kita konversikan 0 dikali 2 pangkat 0, 0 dikali 2 pangkat 1, 1 dikali 2 pangkat 2, dan 1 dikali 2 pangkat 3 menghasilkan 8 tambah 4 tambah 0 tambah 0, yaitu 12, di mana 12 ini pada heksadesimal menghasilkan huruf C kapital. Maka hasilnya adalah 0110110006C pada XOR, yaitu 0110110006C. Selanjutnya pada operasi AND/OR, di mana definisi AND/OR adalah akan menghasilkan nilai 1 hanya jika kedua bit input memiliki nilai 0. Jika salah satu atau kedua bit input memiliki nilai 1, maka hasilnya adalah 0. Jika kedua bit inputnya 0, maka hasilnya adalah 1. Seperti pada inputan yang telah saya buat tadi, yaitu 3559, yang A ini 1 dan B nya ini 1, maka hasilnya adalah 0. 1 dan 1 menjadi 0. Kemudian, nah ini 0, bit A nya 0 dan bit B nya 0, maka hasilnya adalah 1 sesuai dengan tabel kebenaran AND/OR. Seterusnya kita eksekusi sampai membentuk kode biner, yaitu 10000010. AND/OR-nya 10000010. Kita konversikan lagi sisi kiri dan sisi kanannya ke heksadesimal. 0 dikali 2 pangkat 0, 0 dikali 2 pangkat 1, 0 kali 2 pangkat 2, 1 kali 2 pangkat 3 menghasilkan 8 tambah 0 tambah 0 tambah 0, yaitu 8. Pada sisi kanan, 0 dikali 2 pangkat 0, 1 dikali 2 pangkat 1, 0 kali 2 pangkat 2, dan 0 kali 2 pangkat 3 menghasilkan 0 tambah 0 tambah 2 tambah 0, yaitu 2. Maka heksadesimal yang dihasilkan yaitu 82. Lanjut ke operasi add dari 35 dan 59. Pada operasi add ini terdapat beberapa peraturan seperti pada berikut. Jika input A dan B nya 0, maka akan menghasilkan sum-nya 0 dengan carry 0. Jika inputnya 01, maka menghasilkan sum 1 dan carry-nya 0. Jika inputnya 10, menghasilkan sum 1 carry 0. Dan jika inputnya 1 dan 1, menghasilkan sum-nya 0 dan carry-nya 1. Ini dieksekusi dari belakang kode binernya. Nah, ini 1, bit A nya 1, kemudian bit dari B nya ini juga 1, seperti pada tabel ini, maka sum-nya adalah 0. Sum-nya adalah 0 dan carry-nya adalah 1. Carry-nya kita letakkan di sini untuk operasi selanjutnya, yaitu 1 ditambah dengan 0. 1 tambah 0 menghasilkan sum 1 dan carry 0, menghasilkan sum 1. Sum 1 ini yang sudah kita operasikan tadi ditambahkan dengan 0 lagi. 1 ditambah 0 menghasilkan sum 1 dan carry-nya 0. Maka karena carry 0 tidak perlu kita letakkan di atasnya. Input A nya 1 dan input B nya 0 menghasilkan sum 1 carry 0. Kemudian input A nya 0 dan B nya 1 menghasilkan sum 1 dan carry-nya 0. Pada sisi kanan kita peroleh kode binernya 1110. Selanjutnya pada sisi kiri, A nya 1 dan B nya 1, maka menghasilkan sum-nya 0 dengan carry 1. Carry-nya 1. Kita simpan di sini. 1 ditambahkan dengan 1 menghasilkan sum-nya 0 dan carry-nya 1. Nah, sum-nya 0 ini tadi ditambahkan dengan 0, 0 dengan 0, sum-nya 0 dan carry 0. Karena tadi ini menyimpan carry 1 yang dari operasi sebelumnya, maka kita letakkan di sini. Selanjutnya
1 kita tambahkan dengan 0. 1 tambah 0 menghasilkan sum 1 dan carry 0. Sum 1 kita tambahkan dengan 1. 1 tambah 1 yaitu 0 dengan carry 1. 0 dengan carry 1. Carry-nya kita letakkan di sini. 1 ditambah 0 adalah 1, sum 1 dengan carry 0. Kemudian 1 ditambahkan 0 adalah 1 dengan carry-nya 0. Sehingga kode biner yang dihasilkan dari penjumlahan A dan B ini tadi adalah 1000 1110. At-nya adalah 1000 1110. Kemudian kita konversi lagi ke dalam heksadesimal, yaitu 0 kali 2 pangkat 0, 0 kali 2 pangkat 1, 0 kali 2 pangkat 2, dan 1 dikali 2 pangkat 3, yaitu 8. Selanjutnya pada bagian kanan, 0 dikali 2 pangkat 0, 1 dikali 2 pangkat 1, 1 kali 2 pangkat 2, dan 1 kali 2 pangkat 3 menghasilkan 14. Di mana 14 pada heksadesimal yaitu direpresentasikan oleh huruf E besar. Sehingga hasil yang dihasilkan, kode heksadesimal yang dihasilkan dari penjumlahan A dan B yaitu 8E. Sama dengan yang ditampilkan oleh TTY. Kita next ke operasi selanjutnya yaitu sub atau subtraction. Nah, di dalam operasi sub ini terdapat peraturan sama dengan si half adder tadi itu. Ketika inputnya 00, maka yang dihasilkan sum yang dihasilkan 0 dengan borrow 0. Ketika inputnya 0 dan 1, sum yang dihasilkan adalah 1 dengan borrownya 1. Ketika yang diinputkan adalah 1 dan 0, sumnya adalah 1 dengan borrow 0. Dan ketika yang diinputkan 1 dan 1, menghasilkan sum 0 dengan borrow 0. Sama seperti cara sebelumnya, kita eksekusi dari yang paling kanan. 1 dari A dikurang dengan 1 dari B menghasilkan sum 0 dengan borrownya 0. Sehingga kita tulis 0. 0 dikurang dengan 0 adalah 0 dengan borrow 0. 1 dikurang 0 adalah 1, sumnya 1 dengan borrow 0. Di sini 0 dikurang dengan 1, seperti peraturan ini, 0 dikurang dengan 1 menghasilkan sum 1 dan borrownya 1. Borrownya kita simpan ke bit selanjutnya, dimana 1 dikurang dengan 1 ini 0 dengan borrownya juga 0, maka 0 dikurang dengan 1 lagi. 0 dikurang 1 menghasilkan sum 1, kita letakkan di sini di bawah, dan borrownya 1 kita letakkan di bit selanjutnya. Kemudian 1 dikurang 1 adalah 0 dengan borrow 0. 0 ini tadi kita kurangkan dengan 0, yaitu 0 kurang 0 sumnya 0 dengan borrownya 0 juga. Selanjutnya 0 dikurang 1 yaitu 1 dengan borrow 1. Borrownya kita untuk operasi selanjutnya. 1 dikurang 0 adalah 1, sum 1, namun borrownya 0. Jadi 1 dikurang 0 ini menjadi 1 karena borrownya tidak ada yang tersisa. Walaupun borrownya ada yang tersisa, itu nanti akan diletakkan di namanya carry flag. Itu dia tidak akan berpengaruh ya, tidak akan ditampilkan. Selanjutnya kita ubah kode biner 1101 1100 dari hasil sub ini tadi ke heksadesimal, yaitu 1 kali 2 pangkat 0, 0 kali 2 pangkat 1, 1 kali 2 pangkat 2, dan 1 kali 2 pangkat 3 menghasilkan 13 yang pada heksadesimal direpresentasikan dengan huruf D kapital. Kemudian pada sisi kanan 0 kali 2 pangkat 0, 0 kali 2 pangkat 1, 1 kali 2 pangkat 2, dan 1 kali 2 pangkat 3 menghasilkan 12 yang direpresentasikan dengan C. Kita cek apakah kode binernya cocok dengan yang ada di program. 1101 1100. Pada sub 1101 1100 dengan heksadesimal DC sama ya. Mungkin sekian video ini dapat saya buat.
Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kurangnya pengetahuan saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.